Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pertemuan mata kuliah konseling dan psikoterapi. Pada topik kali ini kita akan belajar tentang konseling, di mana konseling ini berbasis pada problem atau masalah daripada klien itu sendiri. Apa sih yang melatar belakangi kenapa kita juga perlu belajar tentang ini? Pertama, pelayanan kefarmasian adalah suatu tanggung jawab profesi dari apoteker dalam mengoptimalkan terapi dengan cara mencegah dan memecahkan masalah terkait obat drug related problem. Ketidakpatuhan dan ketidaksepahaman ya. Ini pasien dalam menjalani terapi merupakan salah satu penyebab kegagalan terapi. Hal ini sering disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman pasien tentang obat dan segala sesuatu yang berhubungan dengan penggunaan obat untuk terapinya. Nah, untuk mencegah penggunaan obat yang salah dan untuk menciptakan pengetahuan dan pemahaman pasien dalam menggunakan obat yang akan berdampak pada kepatuhan pengobatan dan keberhasilan dalam proses penyembuhannya, maka sangat diperlukan pelayanan informasi obat untuk pasien dan keluarga melalui konseling obat. Pasien yang mempunyai pengetahuan yang cukup tentang obat akan menunjukkan peningkatan ketaatan. Ini sudah berdasarkan hasil-hasil penelitian ya. Artinya orang yang tahu betul tentang obat-obat yang diberikan, mereka akan menunjukkan tingkat ketaatannya pada obat yang digunakan. Sehingga hasil terapi akan meningkat pula. Oleh karena itu, apoteker mempunyai tanggung jawab untuk memberikan informasi yang tepat tentang terapi obat kepada pasien. Ya, konseling obat sebagai salah satu metode edukasi juga, ya. Kan kita juga bisa memberikan konseling secara tatap muka, ya. Dan ini menjadi salah satu pelayanan kefarmasian juga. Apoteker baik itu di rumah sakit maupun di sarana pelayanan kesehatan yang lainnya punya kewajiban menjamin bahwa pasien mengerti dan memahami serta patuh dalam penggunaan obat sehingga diharapkan dapat meningkatkan penggunaan obat secara rasional. Apoteker juga perlu mengembangkan keterampilan dalam menyampaikan informasi. Dengan kita memahami itu obat apa manfaatnya, apa fungsinya, berapa dosisnya, bagaimana cara minumnya, apa indikasi, kontraindikasinya. Kalau kita paham, kita menguasai, maka kita mampu memberikan penjelasan yang detail kepada pasien, sehingga kita juga mampu memberi motivasi agar pasien dapat mematuhi dan memahami penggunaan obat, terutama untuk pasien-pasien geriatri atau pasien-pasien pediatri dan pasien-pasien yang baru pulang dari rumah sakit serta pasien-pasien yang menggunakan obat dalam jangka waktu lama, terutama pada dalam penggunaan obat tertentu seperti obat kardiovaskuler, obat diabetes, obat TBC, obat asma, dan atau obat-obatan yang untuk penyakit kronis lainnya, obat HIV. Ya, jadi obat-obatan seperti itu perlu penjelasan dan motivasi dari apoteker juga selain dari dokter. Masalah dalam konseling. Apa sih masalah yang bisa timbul dalam memberikan konseling? Penyebab ketidakpatuhan dalam menggunakan obat. Beberapa penyebab dari ketidakpatuhan pasien dalam menggunakan obat dapat disebabkan karena faktor pasien sendiri maupun faktor-faktor. Nah, sekarang coba kita akan pelajari beberapa penyebab ketidakpatuhan. Pertama adalah faktor penyakit. Keparahan atau stadium penyakit. Kadang-kadang orang merasa sudah lebih baik, kondisinya tidak mau meneruskan pengobatan. Kadang ada gini, karena minum obat 2 hari udah sembuh, padahal itu obat harus diminum 7 hari karena itu antibiotik misalkan. Karena udah merasa sehat, udah merasa sembuh, mereka menghentikan pengobatan. Ya, ini juga bisa jadi salah satu penyebab. Lamanya terapi berlangsung karena bosen gitu ya, bosen karena terapinya berlangsung lama ya, sehingga mereka jadi tidak patuh atau ketika kepatuhannya itu semakin rendah. Ada rasa bosen, ada rasa kadang lihat obatnya saja sudah tidak suka ya, karena memang pengobatan jangka panjang perlu banget adanya motivasi kuat baik dari diri pasien itu sendiri khususnya dan orang sekitarnya. Yang kedua, penyebab ketidakpatuhan. Selain tadi faktor penyakit, yang kedua, faktor terapi.
Regimen pengobatan yang kompleks, baik jumlah obat maupun jadwal penggunaan obat. Kesulitan dalam penggunaan obat, misalnya kesulitan menelan, ternyata obatnya juga tablet yang ukurannya besar. Kan ada juga orang-orang yang mempunyai kesulitan untuk menelan obat secara langsung. Ada yang harus makannya pakai pisang, ada yang harus makannya menggunakan makanan, ada yang bisa saya langsung menggunakan air. Nah, atau ada juga karena faktor terapi ini efek sampingnya yang timbul, misalnya mual, konstipasi, ya, apalagi kayak obat-obatan kemoterapi itu kan ada obat-obatan mual, atau mungkin obat-obatan seperti obatan DM itu ya, yang untuk metabolisme itu DM tipe 2 itu juga efeknya salah satunya juga mual, pusing gitu ya. Akhirnya kadang, duh kok minum obat ini malah bukannya tambah benar gitu, malah tambah pusing. Akhirnya mereka jadi tidak patuh. Atau rutinitas sehari-hari yang tidak sesuai dengan jadwal penggunaan obat. Nah, ini saya sendiri sering mengalami ya. Ketika terapi obat itu harus 3 kali sehari, tapi kadang-kadang posisinya kita di kantor gitu ya, atau lagi di luar. Pas pagi sama sorenya sih aman. Kadang siangnya nih, kalau lupa nggak bawa obat ke kantor, akhirnya yang jadwal siang tuh jadi lupa. Nah, ini salah satu juga rutinitas sehari-hari yang tidak sesuai dengan jadwal penggunaan obat, yang seringkali juga menurunkan ketidakpatuhan, ya, atau meningkatkan ketidakpatuhan, maksudnya jadi tingkat ketidakpatuhannya jadi makin besar. Yang ketiga, faktor pasien. Tadi ada faktor penyakit, faktor terapi, dan faktor pasien. Jadi yang ketiga itu faktor pasien, ya. Jadi mereka kurang memahami mengenai keseriusan dari penyakit dan hasil yang didapat jika tidak diobati. Menganggap pengobatan yang dilakukan itu tidak begitu efektif. Kadang ini juga menjadi penyebab ketidakpatuhan dari pasien. Kemudian yang ketiga adalah persepsi pasien terhadap penyakit yang dideritanya. Kadang-kadang ada orang ini, ini tuh bukan penyakit yang butuh obat gitu ya. Ada sebagian dari masyarakat kita itu masih berpikiran seperti itu, bahkan masih juga ada yang menggunakan hal-hal yang kadang kaitannya dengan magic gitu ya. Kalau untuk tradisional masih bisa kita terima karena memang kefarmasian juga ada kefarmasian obat-obatan tradisional. Artinya kalau memang itu terbukti secara klinis ya memang bisa digunakan. Ya, namun demikian masih juga banyak orang-orang yang mencari terapi penyakit tuh ke tempat yang mungkin secara uji klinisnya itu belum jelas. Itu juga menjadi salah satu faktor penyebab ketidakpatuhan pasien. Yang keempat itu motivasi untuk sembuh. Ada kalanya orang yang memang misalnya sudah divonis itu menderita kanker stadium 4 gitu ya, misalkan, maka motivasi kadang-kadang untuk sembuhnya itu kadang udah nggak ada, atau mungkin karena mungkin dia berada di lingkungan yang tidak mendukung sehingga kadang-kadang juga menimbulkan ngapain saya sembuh gitu ya, atau motivasi mereka sendiri untuk sembuh itu kurang sehingga akhirnya menyebabkan ketidakpatuhan. Faktor pasien yang lain adalah kepribadian atau perilaku. Misalnya memang orang yang terbiasa hidup teratur dan disiplin akan lebih patuh menjalani terapi, tapi berbeda dengan mungkin orang-orang yang pribadinya atau perilakunya memang sudah tidak teratur gitu ya, dan mereka mungkin bukan golongan orang-orang yang disiplin, ya sudah akan sulit gitu. Kemudian selanjutnya itu adalah dukungan lingkungan sekitar atau keluarga dan sosial demografi pasien itu sendiri. Ya, maksudnya karakteristik pasien itu sendiri, umurnya, tingkat pendidikannya, kemudian pekerjaan juga menjadi salah satu faktor ketidakpatuhan. Yang H, kurang kepercayaan terhadap efektivitas pengobatan modern. Mereka lebih mempercayai mungkin obat-obatan yang tradisional ataupun mungkin yang alternatif itu tadi. Ya, pengalaman atau ketakutan akan efek samping obat. Misalnya kita pernah minum obat ternyata dia ada efek samping yang mungkin dia tidak sukai. Ya, kayak metformin itu kan kalau kita minum efek sampingnya kita pusing ya. Nah, dengan pusing, mual gitu kadang-kadang ada yang menyebabkan jadi trauma, males kalau minum obat itu, takut efek samping itu terjadi gitu. Padahal mungkin obat-obatan itu penting untuk orang-orang yang DM ya, agar metabolismenya menjadi baik. Kemudian faktor yang tidak bisa diindahkan adalah faktor lupa. Susah ini kalau sudah faktor lupa ya, karena semua orang punya faktor lupa. Kemudian yang ke adalah kondisi sosial ekonomi pasien, sehingga pasien tidak memperoleh obat yang diperlukannya dikarenakan harga yang mungkin tidak terjangkau. Ada orang yang mungkin sebenarnya minum obatnya tertib, teratur, dan bahkan pengen minum obat, tetapi mungkin kecukupan dananya untuk membeli obat itu tidak ada, sehingga alhasil mereka
kadang menebus hanya separuh, bahkan kadang tidak mampu untuk menebusnya. Dan ini juga menjadi salah satu penyebab ketidakpatuhan, yaitu kondisi sosial ekonomi pasien. Kemudian ada kondisi cacat fisik juga bisa menyebabkan ya salah satu ketidakpatuhan ya. Faktor lain seperti takut mengalami ketergantungan, takut nanti kalau minum obat itu nanti jadi tergantung, kalau nggak minum obat itu nggak bisa tidur misalnya, salah satunya misalnya obat tidur gitu ya. Kurangnya kesadaran untuk melakukan modifikasi gaya hidup untuk menjelang keberhasilan terapi, misalnya ada terapi-terapi yang memang harus merubah pola gaya hidup, tapi kadang sulit melakukannya ya, karena kalau gaya hidup itu kadang sesuatu sudah melekat di kita. Contohnya, kita disuruh untuk mendukung terapi itu dengan olahraga ya, tapi karena memang kita males olahraga ya agak sulit untuk melakukan itu. Dan ternyata itu bagus untuk mendukung misalnya pengobatan pada nyeri lutut gitu kan, memang dibutuhkan selain pada terapi obat-obatan juga aktivitas ya, olahraga. Nah, itu juga menjadi salah satu penyebab mungkin kegagalan atau kegagalan. Nah, yang ketiga faktor komunikasi. Ya. Pengetahuan yang kurang tentang obat dan kesehatan. Kurangnya mendapat instruksi yang jelas tentang pengobatannya. Itu salah satu penyebab dari faktor komunikasi. Makanya saya sampaikan dari awal, komunikasi sangat penting untuk menunjang keberhasilan dari pengobatan. Kurang mendapatkan cara atau solusi untuk mengubah gaya hidupnya. Misalnya dia diminta untuk tidak mengkonsumsi makanan, atau dia diminta untuk mengkonsumsi daging padahal dia adalah vegetarian. Ya, itu kan kalian harusnya bisa memberikan solusi untuk pengganti daging dari vegetarian itu apa saja. Karena kadang-kadang kalau memang sudah memang pola hidupnya seperti itu, sulit untuk bisa mengkonsumsi makanan yang mungkin menurut kita itu biasa. Ketidakpuasan dalam berinteraksi dengan tenaga kesehatan ahli kadang-kadang juga menyebabnya adalah malas minum obat gitu ya. Itu salah satu juga penyebab ketidakpatuhan. Apoteker tidak melibatkan pasien dalam mengambil keputusan, tiba-tiba cuma dikasih obat saja. Jadi akhirnya mereka merasa ini kan bukan keputusan saya, bukan kemauan saya, alhasil mempengaruhi ketidakpatuhan. Pendekatan peningkatan kepatuhan, berkomunikasi dengan pasien, informasi yang tepat, strategi untuk mencegah ketidakpatuhan. Jadi pendekatan untuk meningkatkan kepatuhan ada 3 ini: berkomunikasi dengan pasien, informasi yang tepat, 3 strategi untuk mencegah ketidakpatuhan. Tadi penyebab ketidakpatuhan kan banyak, ada dari faktor penyakit, ada dari faktor pasien, ada faktor komunikasi. Nah, itu mana yang bisa kamu cegah, mana yang bisa kamu tangani agar meminimalisasi ketidakpatuhan. Nah, berkomunikasi dengan pasien itu mempengaruhi juga kepuasan pasien dalam berkomunikasi. Cara berkomunikasi yang baik menumbuhkan pengertian betapa pentingnya obat-obatan yang diberikan. Berkomunikasi secara alamiah dengan mengikut sertakan keterlibatan pasien, biarkan mereka ikut berpartisipasi dalam berinteraksi, dan keputusan atau pemecahan masalah dibuat oleh pasien sendiri. Komunikasi yang terbuka dan intensif. Ya, intens, mungkin sering dilakukan, terbuka juga, jadi pasien akan merasa nyaman ya, sehingga akhirnya terwujudlah saling kepercayaan dan akan meningkatkan kepatuhan minum obat. Metode dalam komunikasi bisa saya bilang verbal dan non-verbal, karena tidak semua sesuatu itu bisa didengar, tetapi juga bisa dirasakan. Nah, non-verbal ini sesuatu yang bisa dirasakan, bentuk dukungan, sentuhan, tatapan mata, ya, itu adalah hal-hal yang bisa dilakukan dalam non-verbal untuk metode komunikasi. Bisa saja metode komunikasi pada orang-orang yang mungkin tuli ataupun orang-orang yang buta, tidak bisa melihat gitu ya, itu bisa dilakukan juga dengan non-verbal. Kemudian informasi yang tepat. Informasi berkaitan, tadi kan ada strategi itu ya. Yang kedua adalah informasi yang tepat. Informasi berkaitan tentang obat, kebenaran, instruksi yang lengkap, termasuk berapa banyak, kapan, berapa lama pengobatan, ya, itu harus dijelaskan secara detail. Kemudian kedua adalah informasi tentang penyakit, kapan dan bagaimana pemakaian obat agar berfungsi secara maksimal. Yang ketiga, informasi tentang efek samping. Efek samping obat yang mempengaruhi kelancaran juga dalam pengobatan. Informasi yang tepat.
Nah, yang ketiga, tadi kan ada 3 ya. Yang ketiga adalah strategi untuk mencegah ketidakpatuhan. Ingat tadi ada tabel 3 rangkaian gitu ya. Yang ketiga itu strategi untuk mencegah ketidakpatuhan. Apoteker bisa kerjasama nih dengan dokter, mempermudah jadwal pengobatannya dengan nurunin jumlah obatnya, menurunkan interval dosis per hari, dan penyusuan regimen dosis untuk penggunaan terbaik pasien sehari-hari. Atau menyediakan alat bantu mengingat dan mengatur penggunaan obat, misalnya alarm atau chart gitu ya, memang kalau memang dibutuhkan khususnya pada obat-obatan yang jangka panjang. Kemudian yang ketiga, mengingatkan pasien dengan telepon atau surat untuk pembelian refill atau obat kembali. Ya ini luar biasa banget kalau apoteker sampai seperti ini melakukannya, insya Allah pengobatannya jadi sangat sukses gitu ya. Kemudian yang keempat, mengembangkan pengertian dan sikap mendukung di pihak keluarga pasien dan mengingatkan minum obat. Jadi kalau misalnya konseling, kok orangnya kelihatan nampak sudah ada indikasi ketidakpatuhan, kalian bisa berikan ke keluarga atau mungkin pada pasien-pasien geriatri atau bayi atau anak, di mana yang diberikan konseling itu bukan pasiennya atau kliennya, tetapi keluarganya. Nah, metode pemberian motivasi dalam menangani ketidakpatuhan ya, metodenya. 1. Jelaskan keuntungan dari penggunaan obat. 2. Tingkatkan kewaspadaan pasien dari gejala penyakit yang diperlihatkan dalam membutuhkan pengobatan. 3. Jelaskan bahwa pasien itu harus dapat mengevaluasi dirinya sendiri. Apakah dengan tidak minum obat, ibu akan merasa lebih baik, atau dia akan merasa lebih baik, atau justru dengan tidak minum obat, pasiennya itu akan menjadi lebih buruk, bahkan mungkin prognosis penyakitnya menjadi semakin parah. Yang keempat, bantu pasien untuk mengembangkan kepercayaan dirinya, khususnya pada orang-orang yang mungkin sudah didiagnosa penyakit-penyakit berat yang kadang tingkat kepercayaan dirinya tuh runtuh ataupun dia merasa ini perlu adanya tindakan-tindakan kita. Tenaga kesehatan memiliki tanggung jawab untuk membantu pasien agar terapi yang dilakukan itu berhasil. Faktor yang berasal dari tenaga kesehatan dapat mengurangi tingkat kepatuhan pasien, antara lain kurangnya komunikasi 2 arah antara pasien dan dengan tenaga kesehatan terkait apa? Penyakit, obat ya, mencakup jenisnya, jumlahnya, kegunaannya, dosisnya, cara pakainya, ya, diet juga, dan perubahan gaya hidup yang diperlukan pasien, maupun mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi pasien dalam menjalankan terapi. Jadi kita juga tidak selalu serta-merta langsung menyalahkan pasien ya, juga harus dievaluasi dari sisi mana ketidakpatuhan itu muncul sehingga bisa dinaikkan. Kurangnya kolaborasi interpersonal antara satu tenaga kesehatan dengan tenaga kesehatan yang lain. Kadang-kadang dokter cuma nulis resep, habis itu resep hanya diracik kemudian langsung diberikan. Nah, tidak adanya kolaborasi yang baik untuk mendukung kesembuhan pasien ini juga bisa menyebabkan faktor yang berasal dari tenaga kesehatan mengurangi tingkat kepatuhan. Jadi tenaga kesehatan juga bisa dapat mengurangi tingkat kepatuhan pasien karena beberapa hal ini ya, kurang komunikasi 2 arah, kurang ya. Sekarang apa upaya meningkatkan kepatuhan dari pasien? Faktor yang terpenting, pasien menerima kondisi tertentu yang mengharuskan pasien memang menjalani terapi. Dengan demikian, pasien termotivasi untuk sembuh. Cara menggunakan obat-obatan secara patuh, serta melakukan perubahan gaya hidup untuk mendukung kesembuhannya. Nah, kalau tenaga kesehatan, apa nih yang harus dilakukan gitu ya? Tenaga kesehatan berkolaborasi sesuai dengan keahlian masing-masing. Hal ini terbukti untuk meningkatkan keberhasilan terapi dan kualitas kesehatan secara komprehensif. Karena pasien mendapatkan pemeriksaan, terus dikasih obat, nerima obat dari apoteker, mendapatkan perawatan dan mendapatkan pendampingan dari siapa? Dari tenaga-tenaga yang kompeten. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Silahkan kalau nanti ada pertanyaan bisa Anda diskusikan. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.